Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk agar tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin. Aduk margarin dan tepung sampai rata dan berbentuk butiran-butiran seperti ini. Setelah seperti ini, masukkan air sebanyak 100 ml secara bertahap sambil terus diaduk dan diuleni hingga tercampur rata, kalis dan tidak lengket di tangan. Setelah kalis seperti ini, selanjutnya kita tutup adonan dengan kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit. Sambil menunggu adonan kalis, siapkan pisang yang sudah matang. Saya menggunakan pisang kepok. Lalu 1 buah pisang kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Lanjut, panaskan teflon, masukkan 1 sendok makan margarin, biarkan hingga margarin meleleh lalu masukkan pisang ke dalam teflon. Kemudian, ini kita masak menggunakan api sedang sampai pisangnya matang dan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Setelah pisang matang seperti ini, lalu diangkat dan pindahkan ke wadah lain. Lalu ini kita sisihkan dahulu. Lanjut, kita kembali ke adonan tadi. Setelah 30 menit terlihat sudah semakin kalis dan lentur. Tambahkan 1 sendok makan wijen hitam, lalu ini kita uleni hingga tercampur rata. Pindahkan adonan ke alas kerja, lalu kita bagi menjadi 15 bagian sama rata. Masing-masing adonan dengan berat 30 gram. Selanjutnya, ambil 1 bagian adonan, sedangkan adonan yang menunggu bisa ditutup dengan kain bersih agar tidak kering. Kemudian kita pipihkan adonan dengan rolling pin. Jika tidak ada rolling pin, bisa menggunakan gelas atau botol. Masukkan 1 potong pisang dan beri selai coklat sesuai selera. Selanjutnya, ini kita bungkus atau tutup seperti ini. Kedua sisinya kita rekatkan lalu gulung. Dan bagian ujungnya ini kita gilas agar mudah menempel. Ini sedikit ditekan-tekan agar menempel dan saat digoreng tidak mudah terbuka. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak, lalu masukkan pastel gulung. Pastikan minyak benar-benar panas dan api tidak terlalu besar. Lalu ini kita balik agar matangnya merata. Setelah matang dan kecoklatan seperti ini, angkat pastel gulung dan tiriskan. Nah, ini sudah matang semua. 1 resep menghasilkan 15 pieces pastel gulung isi pisang coklat. Dari tampilannya ini kelihatan sangat cantik, apalagi ditambah wijen makin enak. Untuk tekstur kulitnya sangat renyah dan isiannya manis dan lumer. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu. Masukkan 2 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian, masukkan 1 butir telur ukuran sedang dan yang terakhir, masukkan air sebanyak 600 ml. Selanjutnya, semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata hingga adonannya terlihat halus dan licin. Untuk memastikan adonannya halus,
ini adonannya kita saring agar tidak ada adonan yang bergerindil atau menggumpal. Selanjutnya yang terakhir, kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lanjut adonan kita istirahatkan selama 30 menit, tujuannya agar kulit risol tidak mudah sobek. Sambil menunggu adonan, lanjut kita siapkan 3 butir telur rebus. 1 butir telur kita bagi menjadi 6 atau 8 bagian, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita siapkan 4 biji sosis ayam, kemudian 1 buah sosis kita potong menjadi 6 bagian seperti ini. Jika sudah, ini kita sisihkan dahulu. Lanjut, masukkan 300 gram mayonaise ke dalam wadah. Lalu kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Ini opsional, bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera. Lalu kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita kembali ke adonan. Setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, adonan ini siap untuk dicetak. Panaskan teflon kualik, gunakan tisu untuk mengolesi minyak tipis-tipis. Pengolesan minyak cukup dilakukan sekali saja. Setelah benar-benar panas, tempelkan teflon ke dalam wadah yang berisi adonan. Jika ada yang berlubang seperti ini, bisa kita isi lagi dengan adonan agar tertutup. Masak kulit risol dengan api kecil sampai kulit bagian sisi terlihat sedikit kering, artinya kulit risol sudah masak. Lalu angkat, ini sangat mudah karena tidak lengket sama sekali. Lanjut, beri isian sosis dan telur. Kemudian beri isian mayo sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita lipat kedua sisi kiri dan kanan, kemudian gulung seperti ini. Ini hasilnya sangat cantik dan mulus sekali. Satu resep menghasilkan 20 lembar kulit risol. Selanjutnya, kita buat bahan celupannya terlebih dahulu. Kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu, tambahkan sedikit garam dan air secukupnya untuk melarutkan tepung. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan risol ke dalam adonan basah, lalu kita balur ke dalam tepung panir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Risol ini bisa untuk stok frozen food, masukkan ke dalam wadah kedap udara. Cocok untuk kalian yang ingin punya usaha frozen food. Risol ini bisa tahan sampai 1 bulan di dalam freezer. Teknik menggoreng risol, pastikan minyak benar-benar panas dan gunakan api besar. Setelah minyak panas, goreng risol cukup 1 menit saja dan pastikan risol terendam minyak. Aduk sesekali agar tidak bocor. Setelah risol kokoh dan sedikit kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan. Ini hasilnya enak banget, isiannya pas, digigit lumer. Untuk kulitnya lentur dan tidak mudah sobek. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membuat kue yang enak. Ini rasanya empuk dan lembut. Langsung saja ke resepnya. Langkah pertama, masukkan 150 ml air hangat, 80 gram gula pasir, lalu aduk hingga gula larut. Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi, lalu aduk rata. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk. Vanila cair secukupnya. Kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking soda. Kita aduk sampai tercampur rata, lalu kita tutup dan istirahatkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, buka adonan lalu kita kempiskan. Dengan cara diaduk sebentar saja menggunakan spatula seperti ini.
Selanjutnya kita pindahkan adonan ke alas kerja yang sudah ditaburi dengan sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Lanjut, kita pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Selanjutnya kita potong lagi bentuk kotak-kotak seperti ini. Kita olesi permukaan adonan dengan sedikit air. Beri topping wijen putih dan hitam. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya, goreng kue ke dalam minyak panas. Gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak gosong. Kita balik kue agar matangnya merata. Jika sudah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, artinya sudah masak. Kuenya bisa diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya, gembul dan gemoy. Untuk teksturnya lembut dan manisnya pas. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.